Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hai anak-anak, apa kabar? Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Hari ini pembelajaran kedua. Tema 3, subtema 2. Wujud benda. Buka buku tema 3, halaman 70 sampai halaman 71. Ayo membaca. Benda memiliki ciri-ciri yang dapat diamati. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui wujud benda. Wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Ciri-ciri benda antara lain memiliki massa dan ruang atau volume. Apakah yang dimaksud dengan massa dan volume? Siti memperhatikan bola basket dan bola plastik. Keduanya sama-sama bola, namun bahannya berbeda. Menurutmu, bola manakah yang masanya lebih besar? Simak percakapan Siti dengan ibu guru berikut ini. Ibu guru, anak-anak perhatikan kedua bola di tangan ibu. Kedua bola mempunyai ukuran yang berbeda. Kedua bola bahannya juga berbeda. Menurutmu, bola manakah yang masanya lebih besar? Siti, masa Bu? Apakah masa itu Bu? Ibu guru, yuk lakukan percobaan bersama. Letakkan kedua bola pada timbangan. Apakah yang terjadi? Coba lihatlah. Udin, bola basket lebih berat Bu? Ibu guru, benar Udin, bola basket bahan penyusunnya beda dengan bola plastik. Bola basket terbuat dari karet sintesis. Bola plastik terbuat dari plastik. Bola basket lebih berat daripada bola plastik. Banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda disebut massa. Siti, jadi bola yang lebih berat memiliki massa yang lebih besar. Ibu guru, benar Siti, massa umumnya diukur dengan satuan gram atau kilogram. Massa diukur dengan alat di bawah ini. Buka buku tema 3, halaman 72 sampai halaman 73. Ayo berlatih. Perhatikan pengukuran massa benda berikut ini. Lingkari pernyataan yang benar. Kerjakan di buku tugas ya. Tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Poin A. Balok Y mempunyai massa yang lebih besar dari balok H. Kerjakan di buku tugas ya. Tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Poin B. Gelas ukur yang berisi air mempunyai massa yang lebih besar dari gelas ukur yang kosong. Kerjakan di buku tugas ya. Tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Poin C. Botol B mempunyai massa yang lebih besar dari botol A. Botol B mempunyai berat yang lebih besar dari botol A. Kerjakan di buku tugas ya. Tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Poin D. Bola yang kempes mempunyai massa yang lebih kecil dari bola yang tidak kempes. Kerjakan di buku tugas ya. Tetap semangat dan ceria.
kalian pasti bisa. Poin E, 6 apel mempunyai massa yang sama dengan satu semangka. Oleh sebab itu, 3 apel mempunyai berat yang sama dengan satu semangka. Tahukah kamu, berat dan massa mempunyai perbedaan? Massa benda di mana-mana sama, namun berat benda dapat berubah-ubah tergantung gaya tarik bumi di tempat itu. Gaya tarik bumi disebut juga gaya gravitasi. Contohnya, massa tubuh di bumi ataupun di bulan sama, namun berat tubuh di bumi dengan di bulan berbeda. Berat tubuh astronot di bulan lebih ringan daripada di bumi. Dalam percakapan sehari-hari dan hitungan matematika, orang sering menyamakan istilah berat dengan massa. Seperti kita sering mendengar orang mengatakan, "Berapa beratmu?" Adapun yang benar, "Berapa massamu?" Yang diukur pada timbangan adalah massa, bukan berat. Namun, karena istilah berat sudah umum digunakan dalam bahasa sehari-hari, gravitasi di permukaan bumi relatif sama, sehingga penggunaan kata berat untuk menggantikan massa masih dibolehkan. Buka buku tema 3 halaman 74 sampai halaman 76. Ayo mengamati. Selain massa, benda mempunyai volume. Apakah volume benda itu? Semua benda menempati ruang. Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda disebut volume. Benda yang kecil menempati ruang yang lebih kecil dibandingkan benda yang besar. Hal ini berarti benda yang kecil memiliki volume yang kecil. Benda yang besar memiliki volume yang besar. Volume akuarium A lebih besar daripada volume akuarium B. Pelajarilah tentang volume benda. Lakukan percobaan berikut bersama teman dalam kelompokmu. Alat dan bahan. Pertama, gelas ukur. Kedua, benda padat yang dapat dimasukkan ke dalam gelas ukur. Ketiga, air. Keempat, balon sebanyak 2 buah. Langkah-langkah percobaan. Poin A, isilah gelas ukur dengan air. Masukkan benda padat ke dalamnya. Poin B, perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda padat. Poin C, apa yang terjadi sebelum dan setelah benda padat dimasukkan ke dalam gelas ukur? Tuliskan pengamatanmu. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Setelah benda padat dimasukkan ke dalam gelas ukur, volume air menjadi bertambah. Poin D, isilah gelas ukur dengan air sebanyak 300 ml. Kemudian tambahkan hingga 600 ml. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda cair. Poin E, apa yang terjadi sebelum dan setelah air ditambahkan ke dalam gelas ukur? Tuliskan pengamatanmu. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Setelah air ditambahkan ke dalam gelas, volume air dalam gelas juga ikut bertambah. Poin F, perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda gas.
Poin G. Apa yang terjadi sebelum dan setelah udara ditiupkan ke dalam balon? Tuliskan pengamatanmu. Kerjakan di buku tugas ya. Tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Balon mengembang setelah ditiup karena udara mengisi seluruh ruang di dalam balon. Kamu telah melaksanakan percobaan di atas. Coba lengkapi kalimat di bawah ini. Benda di sekeliling kita terdiri atas benda hidup dan benda titik, titik, titik. Benda mempunyai 3 wujud, yaitu titik, 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 dan titik, titik, titik. Benda mempunyai ciri-ciri, yaitu memiliki titik, 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 dan titik, titik, titik. Kerjakan di buku tugas ya. Tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Benda di sekeliling kita terdiri atas benda hidup dan benda mati. Benda mempunyai 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Benda mempunyai ciri-ciri, yaitu memiliki massa dan volume. Buka buku tema 3, halaman 76 sampai halaman 77. Ayo mengamati. Dayu sedang memperhatikan aneka bola berikut ini. Pernahkah kalian melihat ketiga jenis bola tersebut? Dapatkah kamu menyebutkan ketiga jenis bola tersebut? Manakah bola yang mempunyai massa paling besar? Bagaimana dengan volumenya? Manakah bola yang mempunyai volume paling besar? Buka buku tema 3, halaman 77 sampai halaman 78. Ayo mencoba. Kamu telah mengamati jenis bola di atas. Ayo coba memantulkan ketiga jenis bola tersebut ke lantai. Bola manakah yang memantul paling tinggi? Setelah kamu dapat menentukan bola yang memantul kembali paling tinggi, gunakan bola tersebut untuk berlatih memantul dan menangkap bola. Latihan pertama, memantulkan bola kepada teman. Latihan kedua, memantulkan bola ke lantai. Latihan ketiga, memantulkan bola sambil berjalan. Buka buku tema 3, halaman 79. Ayo bercerita. Edo dan teman-teman berlatih memantulkan dan menangkap bola di sekolah. Ketika tengah asik berlatih, tiba-tiba Udin terjatuh, kakinya sakit dan tidak dapat berdiri. Edo dan teman-teman melihat Udin kesakitan. Edo dan teman-teman segera menghentikan permainan. Kemudian Edo dan Beni menolong Udin dengan memapahnya ke UKS. UKS singkatan Unit Kesehatan Sekolah. Setelah diperiksa, ibu guru menduga kaki Udin terkilir. Oleh karena itu, kakinya perlu diperiksa dokter. Perbuatan Edo dan Beni menolong Udin sangat terpuji. Apakah kamu mempunyai pengalaman menolong teman atau orang lain? Ceritakanlah pengalamanmu di depan kelas. Simak dengan baik saat temanmu bercerita. Buka buku tema 3, halaman 80. Ayo menulis. Kamu telah menyimak cerita temanmu. Cerita tentang pengalaman menolong orang lain. Mengapa kita perlu menolong orang lain?
Coba tuliskan alasanmu. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Aku pernah mempunyai pengalaman menolong teman atau orang lain. Saat itu ada tetanggaku, yaitu seorang nenek. Ia baru saja pulang dari belanja. Nenek itu membawa sejumlah barang, seperti beras, telur, hingga beberapa sayur. Ia terlihat kesusahan membawa barang-barang tersebut. Aku pun menawarkan untuk membawakan beberapa barang. Nenek itu menyambut tawaranku dengan senang hati. Kita harus menolong orang lain karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendirian. Manusia membutuhkan manusia yang lainnya. Tolong menolong juga membutuhkan kerukunan antar sesama manusia. Karena tolong menolong menumbuhkan kerukunan antara sesama manusia. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua dan siswa berdiskusi tentang contoh perbuatan terpuji. Diskusikan pula apakah menolong anggota keluarga, tetangga, ataupun masyarakat yang lebih luas telah dilakukan selama ini. Demikianlah pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.